2,52. Gunakan media papan bilangan untuk menjelaskan materi, membaca, dan menuliskan bilangan. Halo anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Coba cek kanan kiri kalian, apa ada yang nggak berangkat? Semua. Nah, sepertinya pada belum sarapan nih, terlihat lesu. Iya. Ditambahin fokus nih, itu mempunyai tepuk fokus. Lalu kalian menirukan ya anak-anak. Siap. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, ya lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, kalian anak. Jadi sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian ini di rumah pernah nggak menghitung mainan atau mungkin buku yang kalian punya? Pernah. Pasti kan itu kan berjumlahnya ada mungkin 20 dan sampai banyak ya mungkin ya. Nah, di situ kalian tahu nggak ya, itu tuh angka apa? Kita itu menghitung itu dengan menggunakan angka apa? Kan ada angka 2 ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari itu. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberikan terlebih dahulu materi untuk kalian. Coba anak-anak perhatikan, di sini Ibu mempunyai gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Sekali. Ya, betul sekali. Anak-anak akan melihat angka yang ada di bajunya ini ada 206, 241. Ini menurut kalian ini kan seorang pelari ya. Jadi menurut kalian ini angka-angka yang di baju pelari ini angka apa? Nomor peserta. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar peserta dan angka-angka yang di bajunya ini. Nah, lalu bagaimana sih cara membaca nomor peserta pada baju pelari tersebut? Nah, jadi angka-angka yang kalian ini memang betul angka nomor peserta. Namun nomor peserta ini disebut bilangan. Bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah seperti tadi jumlah benda atau nomor peserta itu adalah bilangan saja. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan bilangan saja dan bagaimana ya cara menulis serta membacanya dengan benar? Nah, jadi anak-anak bilangan catat ini bilangan yang positif, yang dimulai dari angka 0 hingga seterusnya. Bilangan catat ini juga berfungsi untuk tadi menghitung jumlah benda, nomor peserta atau nomor rumah seperti itu. Nah, setiap bilangan ini memiliki lambang bilangan dan cara bacanya. Lambang bilangan ini adalah angka yang ditulis, kemudian membaca bilangan. Cara kita menyebutkan angka tersebut. Contohnya 3 dibaca 3, kemudian angka 10 dibaca 10. Nah, ini contohnya. Ketika kita membaca dan menuliskan bilangan itu, kita harus mengetahui nilai tempatnya. Ada. Nah, di sini jadi kan tadi kan kita akan mempelajari bilangan saja 100 hingga 999 yang berarti ada 3 angka. Di sini Ibu berikan contoh nilai tempat bilangan saja, yaitu ini 251 dibaca dengan 251. Nah, di sini dijelaskan dia angka 2 menempati nilai tempat yang ratusan yang benar 200, kemudian di angka 5 menempati puluhan yang berarti 50, dan angka 1 menempati nilai tempat satuan yang bernilai 1. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Nah, ini kan berarti belum termasuk angkanya kan? Ini kan baru nama bilangan. Nah, di sini Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk mencoba. Di sini Ibu punya sebuah media. Media dengan 3 kolom. Yang pertama ada ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini memudahkan kalian agar bisa menentukan dengan tepat. Di sini sudah ada angka dan nama bilangannya. Nah, di sini jadi Ibu tunjuk Salisa untuk mencoba dan menjawab soal yang ada di sini. Ya.
Itu kan Itu 454 ya. ya betul sekali. Nah, di sini diminta untuk apa, Salsa? Di bagaimana jika ditulis dalam bentuk lama bilangannya. Sekarang Ibu minta Salsa untuk menyobanya menggunakan media ini, yaitu media papan bilangan. Ini bisa dikali-kali. Ya, betul sekali. 400. Tadi berapa? 400. Di sini. Ya. Setelah itu Terus yang kedua ada 50. puluhan, berarti di puluhan. Ini kemudian satuannya ada 4. Ya. Gini Nah, tuh. Ya, kemudian di sini bisa ditulis langsung. 4. Ini Berarti cara penulisannya huruf kan ya? iya, angka. Huruf apa angka? Tulis angka. Angka nih. 4, 5, 4. Kemudian dibacanya 450. 4. Gini Bu. Ya, betul sekali. Ya. Silahkan, terima kasih Salisa. Ya Bu. Nah, jadi teman-teman semua melihat di sini papan bilangannya sudah sesuai dengan angka tersebut. Sudah. Ya, betul sekali. Nah, dari tadi yang sudah dicontohkan, apa kalian sudah paham semua? Sudah. Jadi nanti di sini selanjutnya itu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok dan cara dibaginya ini dengan berhitung. Nah, jadi setelah dibagi ini kalian mendapatkan LKPD yang telah nanti kalian kerjakan menggunakan media papan bilangan tersebut. Jadi setiap kalian membaca atau menulis lambang bilangan, kalian juga harus menggeser papan bilangan sesuai dengan yang diminta. Nah, di LKPD ini nanti kalian diminta untuk mengerjakan di sini, menuliskan lambang bilangannya dari nama bilangan yang dicatat di sini. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk membagi yang ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian yang terakhir, kalian diminta untuk memasangkan lambang bilangan dan nama bilangannya. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk dari Putri berhitung 1 hingga 2. 1, 2, 1. Nah, sekarang duduk sesuai kelompoknya ya, yang 1 di sebelah kanan dan yang 2 di sebelah kiri. Baik, sekarang Ibu akan bagi LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit ya. Nah, tadi Ibu sudah bagi LKPD-nya, sekarang Ibu bagi medianya untuk kalian gunakan sebagai pengerjaannya. Kalian setiap mengerjakan gunakan ini ya. Ya Bu. Ini untuk kelompok. Aku pegangkan Putri. Jadi anak-anak, ketika nanti kalian saat mengerjakan butuh bantuan atau mungkin kesusahan mengerjakan, bilang ke Ibu ya. Oh, 126. 426. Sekarang 2022.
Ini ya. Iya. Apakah sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah, itu kita untuk pertanyaan satu kelompok untuk maju ke depan. Yang satu kelompok. Ya. Untuk mempresentasikan hasil di LKPD-nya. Baik. Alisa untuk mempresentasikan hasil yang dikerjakan bersama teman. Oke, untuk yang lembar pertama itu kan Bu, itu persoalan tentang jumlah buku di perpustakaan. Ada tahun 2000 sampai 2020 sampai 2026 itu pustakaannya memiliki banyak buku dan setiap tahun itu bukunya berbeda-beda tentunya. Nah, di sini pada soal pertama itu yang ditanyakan itu jumlah buku pada tahun 2020 itu gimana nulisnya dalam bentuk lambang bilangannya. Nah, tertera di cerita pada tahun 2022 itu jumlah buku yang ada di perpus sebanyak 589 buku. 589 buku. 426 buku, maaf Bu, salah. 426 buku itu tadi saya menggunakan media ini untuk alat bantu mengerjakannya. Ini di angka 4 sebagai ratusan, kemudian 26 ini di angka 2 apa sih? 26. Ini 6-nya sebagai satuan. Jadinya tulisannya 4, 2, 6. 4 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 6 sebagai satuan. Gitu, Bu. Kemudian 62 deh. Baik sekali, hebat sekali kelompok 2. Terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 untuk selanjutnya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Baik, Anda silakan untuk dibacakan hasil pengerjaannya seperti apa. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana jika jumlah buku pada tahun 2022 dituliskan dalam bentuk lambang bilangan? Jadi di sini tahun 2022 ini bukunya berjumlah 589. Jadi tadi saya mengerjakan terlebih dahulu, saya mencari angka 500, terus yang puluhannya saya mencari angka 8, terus yang satuannya saya mencari angka 9. Jadi dibaca 589. Baik, terima kasih Manda karena sudah mempresentasikan, dan terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Baik, kita beri tepuk tangan lagi untuk semua kelompok yang sudah. Nah, jadi anak-anak, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini, kita telah belajar membaca dan menuliskan bilangan. Lalu kita juga menggunakan papan bilangan media papan bilangan ini untuk membantu kita mengerjakan LKPD tadi. Kemudian kita juga belajar mengenai nama, lambang, angka bilangan, lalu tulis angka bilangan. Dan ketika kita membaca dan menulis angka bilangan ini, kita harus mengetahui nilai tepatnya. Jadi ada apa saja? Ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini bagaimana perasaan kalian ketika mempelajari bilangan, membaca bilangan dan menulis bilangan ini? Senang. Apa ada yang positifmu? Tidak.
dibacakan dan dikerjakan individu. Di syuting aku lagi bahas aku lapar. Jadi syuting. Apakah sudah semua? Ya. Selanjutnya di sini Ibu akan berikan lagi lembar refleksi. Untuk kalian bebas mengungkapkan apa saja yang telah dirasakan pada pembelajaran hari ini. Sudah, Bu. Apakah sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, Ibu minta untuk lembar refleksi dan tugas individunya dikumpulkan satu. Nah, anak-anak tidak terasa waktu kita belajar sudah selesai. Terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mempelajari materi berikutnya yaitu bilangan cacat sampai dengan ribuan ya. Baik, Bu. Jadi, selanjutnya Ibu minta Anda untuk memimpin doa pada siang hari ini untuk menutup pembelajaran kita. Untuk mengalami pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Terima kasih Anda. Sampai jumpa lagi anak-anak. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video praktik saya. Terima kasih dan sampai jumpa.